tujuan leluhur Nusantara, ya, yaitu terwujudnya tatanan zaman adil. Sebab manusia tidak bisa mengadili, namun zaman itu bisa mengadili. Beslit cemanrel nglatak lurah atau pejabat ibarat umure sedino sakwengi. Bocah pangon kon dadi lurah dhewe ora gelem. Lah, ini saking riuhnya suasana, ya, tatkala menyongsong tatanan zaman adil, ya. Tapi uluk salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Banyak sekali di antara kita yang mengatakan atau bahkan bermusyawarah mengenai tatanan akhir zaman, ya. Akhir zaman prosesnya seperti apa, terus bagaimana kita menyongsong akhir zaman, lalu mungkinkah YouTube ini tidak ada, mungkinkah ini nanti akan terjadi zaman baru-baru gitu. Nah, saya tidak akan mengulas yang berlebihan, namun saya sebagai pelaku lah, dengan kata lain pengemban amanat leluhur Nusantara, tapi di luar amanat yang seperti pada umumnya. Sekali lagi, saya merasa mengemban amanat para leluhur Nusantara, namun niscaya bukan mengemban amanat manusia yang pada umumnya, yang diceritakan manisnya, yang nanti akan begini begitu. Menurut saya, ya, saya tidak akan mengatakan yang seperti itu. Jadi amanat yang termaksud adalah kita melanjutkan tujuan leluhur Nusantara, ya, yaitu terwujudnya tatanan zaman adil. Sebab manusia tidak bisa mengadili, namun zaman itu bisa mengadili. Jadi manusia itu nggak mungkin akan bisa mengadili, namun zaman pasti bisa mengadili. Tergantung keadilan itu bagaimana kita mencerna. Bagaimana kita mencerna makna daripada keadilan. Lah, saya akan meranah, apakah zaman adil ini akan terwujud? Saya meyakini, iya, yang lain nggak yakin, nggak akan salah. Jadi saya meyakini akan terwujud, namun tentunya melalui proses yang termaksud sekarang ini akan berbanding terbalik. Berbanding terbalik keadaan sekarang dengan keadaan tatanan zaman adil. Sekali lagi, berbanding terbaliknya tatanan sekarang dan tatanan zaman adil. Yang saya maksud demikian. Ketika sekarang manusia akan menjadi pejabat umpamanya, manusia akan menjadi DPR atau apapun, cenderung kepada duit, cenderung kepada kemampuan finansial. Kemampuan manusia mungkin kurang dikedepankan, kemampuan potensi atau intelektual dan sebagainya mungkin tidak begitu dikedepankan. Apalagi sekelas tata krama, sekelas ilmunya, niscaya ini tidak. Namun yang dikedepankan adalah proses dalam menjadi pejabat sekarang, berapa duit, NPWP nomormu piro, ya, wanimu piro. Lah, ini adalah hal yang lumrah bagi zaman sekarang. Lah, jadi manusia berebut jabatan ini tentunya mesti mengumpulkan uang. Lah, nanti kebalikannya. Lah, saya akan menceritakan ada sebuah dongeng, ada sebuah kata-kata leluhur yang kali ini saya akan menguraikan, walaupun mungkin sekilas saya sudah pernah menguraikan dalam channel saya, ya. Namun ini lebih spesifik. Ada sebuah dongeng dari leluhur atau kata-kata leluhur dulu ini saya pernah mendengar. Menyongsong tumapaking zaman adil. Sekali lagi, menyongsong atau menjelang tumapaking zaman adil. Ono lelakon, ada sebuah prosesi di mana beslit cemantel gelatak pejabat ibarat umure sedino lan sewengi. Sekali lagi saya mengatakan, ya,
Ini jangan persepsinya jangan terlalu jauh atau saya dianggap mendoakan. Saya hanya menceritakan bahwa leluhur dulu pernah menceritakan beslit cemanrel nglatak lurah atau pejabat ibarat umure sedino sakwengi, ya. Artinya beslit itu ya SK atau taruhlah surat ya SK lah. SK itu ya SK ya surat keputusan, surat ya bukan SPK, ya SK gubernur umpamanya ini, SK bupati atau SK lurah. Lah, ini SK itu kalau bahasa tempo lama ini beslit cemantel gelatak itu ya pagar. Kalau dulu itu pagar pekarangan dengan bambu itu disebut gelatak. Beslit cemantel gelatak berarti SK ya dicantelkan ke gelatak. Bocah pangon dadi lurah be ora gelem. Bocah pangon kon dadi lurah be ora gelem. Tatkala menyongsong akhir zaman, saking riuhnya suasana, masing-masing mengaku pandai, masing-masing mengaku pinter, masing-masing mengaku kaya, walaupun tidak kaya, merasa kaya, walaupun tidak pinter, merasa pinter. Ini yang menyebabkan riuhnya suasana, walaupun tidak gede, merasa gede. Riuhnya suasana ini nanti sampai dengan ya beslit ceman pelengladak lurah ibarate umure mung sedino sewengi. Yang dimaksud bukan umure sedino sewengi, bukan berarti harus nyawanya, namun ibarat jadi lurah saking pusingnya besok turun, jadi lurah lagi saking pusingnya besok turun. Lah, ini yang dimaksud beslit ceman ngladak bocah pangon kon dadi lurah ora gelem. Lah, ini perlu tafsir, artinya saya nggak mengatakan atau apalagi menakut-nakuti, apalagi mengancam ya. Ini tidak, namun saking riuhnya suasana, niscaya akan terjadi hal yang demikian. Beslit ceman ngladak bocah pangon kon dadi lurah be ora gelem. Lah, saking yang demikian sehingga banyaknya pejabat tidaklah, mohon maaf ini saya sekali lagi beslit ceman ngladak saya menceritakan adalah atas legenda ya. Beslit ceman ngladak saking riuhnya suasana yang dikarenakan orang tidak mau merasakan, dalam artian mung gede rasane nanging ora gede ngrumangsane, artinya sudah nggak punya perasaan. Manusia itu sudah menghalalkan segala cara, taruhlah sudah membabi buta, sehingga riuhnya suasana ini banyak pejabat yang lari dari tanggung jawab karena keriuhan ini. Ya ricuh lah taruhlah ya. Sekarang saja kan yang kita pandang, kita dengar bahwasanya ada sosok individu Bambang Tri umpamanya sudah mengungkit keberadaan atau eksistensi Pak Jokowi umpamanya. Lah, ini nanti saking riuhnya, saking banyaknya kaum rakyat jelata ini ya, kaum rakyat pada umumnya ya. Kalau rakyat jelata ini mungkin kasar ya. Rakyat pada umumnya, rakyat itu sudah berani ngungkit-ungkit pejabat, dan saking banyaknya yang mengungkit-ungkit karena bukan dia orang yang gede merasa kecil, tapi ini orang kecil pada merasa gede. Bukan berarti saya menjelekan. Dan kebalikannya, orang yang gede tidak bisa merasa kecil. Artinya pejabat ini sekarang banyak juga yang lipstick. Lipstick dalam arti lip service untuk tutur manis saja, tapi prakteknya mensejahterakan rakyat ya hanya lipstick saja mungkin. Lah, inilah yang menyebabkan riuhnya suasana. Jadi banyak sekali beslit ceman ngladak taruhlah bocah pangon kon dadi lurah ora gelem, ibaratnya anak pengembala, kamu sini, kamu jadikan lurah. Bisa jadi nggak mau, namun sekarang lurah itu buat rebutan. Lah, ini nanti bukan berarti harus demikian, tapi ini juga sebuah dongeng yang perlu tafsir, jadi tidak perlu dipercaya, apalagi saya dianggap menakut-nakuti, tidak. Namun, dan demi Tuhanku, saya pernah mendengar dongengan itu. Menyongsong timbulnya zaman adil, nanti banyak beslit ceman ngladak lurah umure sedino sewengi. Lah, ini perlu dihayati, artinya tidak bisa ditelan mentah kata-kata ini. Lah, sekarang ibaratnya pada berebut menjadi presiden, nanti bisa jadi menjadi presiden menyerahkan anak penggembala saja tidak mau disuruh menjadi presiden karena saking riuhnya suasana, riuhnya bondan tanpa nungkak kromo ya, taruhlah mentang koyo gendewo, rakyat seolah-olah
priyayi datan kinormatan, sehingga kan buat apa jadi priyayi gitu loh. Seperti zaman dulu kan ketika perang banyak yang masuk ke hutan lah, ini mungkin akan terjadi lagi hal-hal yang di luar dugaan. Jadi saya mengatakan bukan menakut-takuti, namun kewaspadaan kita. Dimungkinkan beslit cemantel ngelatak bocah pangon kon dadi lurah ora gelem. Saya rasa demikian, terima kasih. Sirap